Halo, selamat siang semuanya. Suara aku aman nggak ya terdengarnya sama teman-teman semua di sini? Jadi kita di sini ya teman-teman, aku bakal ngasih tahu ke teman-teman semua tentang materi tentang TikTok Go. Jadi kita bakal tahu nih gimana caranya untuk konten di TikTok Go. Karena mungkin di sini teman-teman juga belum tahu ya gimana caranya untuk optimalisasi akun TikTok Go. Nah, sebelumnya kita bakal kasih tahu dulu gimana caranya untuk bikin video yang bagus ya di TikTok Go ini. Teman-teman tuh harus tahu dulu ya, kenalin audiensnya teman-teman. Kekurangan dan juga kelebihan apa sih yang sebenarnya akun kita punya gitu. Dari mungkin misalnya kekurangannya itu kalau bikin TikTok Go ya, merchantnya itu nggak ada di kota kamu karena kotanya kecil Kak gitu ya, terpencil Kak. Jadi merchant-merchant yang lagi viralnya gitu ya, atau yang kecil-kecilnya yang besar-besarnya tuh nggak ada di kota aku gitu. Dari segi kelebihannya, teman-teman juga harus tahu ya. Poin ini harus teman-teman tahu karena bisa jadi ini tuh untuk nantinya daya tarik atau keunggulan kamu dalam membuat konten ke depan dan juga bisa evaluasi. Sebagai konten kreator itu kita harus rajin-rajin evaluasi. Apapun yang ada jadi kendala gitu. Baik itu kekurangannya, baik itu kelebihannya, teman-teman harus catat semuanya. Biar apa? Biar akun kita nanti ke depannya semakin lebih baik lagi. Terus teman-teman harus punya target ya. Targetnya datang dari mana aja sih Kak? Bisa jadi dari motivasi orang lain. Bisa motivasinya teman-teman dari diri sendiri atau motivasi dari keadaan kayak aduh aku gini-gini aja nih ya kan, nggak ada kerjaan aku ngapain ya. Nah itu kan bisa jadi motivasi ya sebenarnya untuk teman-teman bisa lebih rajin lagi kontennya. Yang penting teman-teman punya target dulu di sini. Kalau misalnya jadi konten kreator, teman-teman motivasi targetnya apa sih? Pasti jadi terkenal ya. Jadi balik lagi, kalau ketika teman-teman membuat suatu konten, membuat pekerjaan, something, sesuatu yang teman-teman suka, itu pasti hal baiknya juga akan lebih banyak dirasakan. Karena ketika dijalanin, teman-teman ada motivasi, ada targetnya, dan teman-teman merasa tidak terbebani karena itu adalah hal yang teman-teman suka. Saatnya udah teman-teman mulai konten. Mulai konten dari ya hal kecil kayak upload foto, slide, carousel di TikTok kan udah bisa ya. Atau video jedak-jeduk walaupun sebenarnya iya video jedak-jeduk ini cuman kayaknya video jedak-jeduk yang paling rame ini kalau misalnya Fuji aja deh yang upload gitu ya. Fuji aja upload video jedak-jeduk template yang cuma kayak gini aja tuh viral banget gitu ya. Makanya itu kenapa branding tuh kuat banget, kalau udah terkenal tuh kuat banget gitu ya. Atau teman-teman mau mulai belajar untuk video voice, bikin motivasi gitu, atau video voice over, video gimmick ya, atau ide-ide lainnya. Ini balik lagi, pokoknya kontennya apapun, yang penting teman-teman ngelakuinnya suka. Nah, ini aku bakal kasih tahu juga poin penting dalam konten. Pastiin yang pertama itu hook dan caption. Hooknya kena 3 detik pertama adalah poin pentingnya. Gimana biar orang-orang tuh nonton setelah 3 detik pertama itu tetap stay ya. Caption itu jangan too much, pokoknya harus yang sesuai sama si videonya yang teman-teman upload. Jangan bikin caption yang nggak sesuai sama si video ya. Nanti gimana mau relate, gimana mau ada di pencariannya kalau misalnya dari segi caption dan juga videonya aja udah nggak relate gitu. Terus teman-teman bisa untuk pakai cara shoot yang enak, yang dipandang. Jangan nge-shoot tapi geter-geter gitu ya, atau dari bawah tiba-tiba ke atas, atau dari atas tiba-tiba ke bawah, kan pusing yang nonton ya. Jadi harus tahu juga gimana sih sebenarnya cara teknik bikin shoot video yang enak dilihatnya, terus juga smooth gitu ya. Terus yang ketiga, teman-teman bisa juga menyampaikan informasi yang detail ya. Teman-teman untuk mengakhirinya juga bisa untuk tambahin ajakan untuk membeli ya di tag lokasi atau di keranjang kuning. Ini namanya call to action. Ini harus ada ya, sedikit maksa nggak apa-apa karena memang ini adalah ajakan. Di TikTok itu adalah sebenarnya TikTok itu kan media sosial video yang mungkin orang tuh main TikTok cuman untuk scroll aja. Tapi karena ngelihat konten kamu, karena ngelihat cara pembawaan kamu, ngelihat produk kamu, dia jadi tiba-tiba tertarik untuk membeli. Itu sering banget terjadi ke aku juga. Aku tuh awal buka TikTok ya cuma buat scroll-scroll doang. Tapi ketika ngelihat, ih ini makanan Momoyo kayaknya enak, murah lagi di TikTok kan. Dia udah bilang cuma di TikTok doang, di TikTok
tag lokasi aja. Terus mau gak mau pasti aku beli. Karena aku tertarik sama si video itu. Terus aku juga suka sama merchantnya. Terus di TikTok ternyata emang beneran murah belinya. Jadi pasti aku jadi langsung beli, cus, ya kan? Yang kelima, bikin seolah promonya itu, nah ini yang tadi aku bilang, bikin karena, oh si kreatornya bilang ini promonya cuma di TikTok. Jadi itu aku percaya dan aku ngerasa, oh iya, murah di TikTok ini. Yaudah aku langsung beli aja. Memang harus dibawa seolah-olah promonya itu sedikit, promonya itu terbatas, promonya itu cuma di video kamu. Nah itu tuh harus, ya harus dibawakan. Gimana sih teman-teman untuk akun TikTok kita tuh berkembang sebenarnya? Yang paling pertama itu butuh yang namanya konsisten ya untuk upload terus biar semakin berkembang ya. Jadi kamu harus fokus juga sama akun kamu. Jangan takut buat mulai konten pokoknya apapun yang emang udah kamu suka dan kamu merasa itu adalah video yang sesuai dengan akun kamu ya udah go upload aja nggak apa-apa. Nah, ini dia nih akun dari salah satu kreator di HDA Go, namanya Kakak Duta underscore rekomendasi. Seseorang yang memang hobi merekomendasi. Mungkin rekomendasi hotel, rekomendasi makanan, rekomendasi handphone, rekomendasi akun, rekomendasi TikTok, apa-apa pasti. Karena dia udah menuliskan dirinya adalah duta rekomendasi. Ini tadi ada JMV-nya juga, tuh ada sales view-nya, ordernya itu kenapa? Karena dia aktif setiap harinya upload 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 teman-teman. Jadi ya udah upload upload aja. Yang penting ngerasa videonya tuh udah bagus, udah sesuai gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu wajib dan harus sih menurut aku ya nge-overview perform dari akun kita. Apalagi 30 terakhir. Jadi setiap bulan tuh kalau bisa kita tuh nge-review akun kita tuh gimana. Jadi dalam 30 hari ini, kalau di akunnya si Kakak Duta Rekomendasi, menunjukkan kalau misalnya ada peningkatan dari performa yang signifikan dibandingkan sebelum-sebelumnya. Makanya harus lihat-lihat juga nih, merchant mana aja yang viral, terus juga postingan kayak gimana aja yang bagus, gitu. Itu perlu dicek. Dari segi tren penjualan hariannya juga, dari grafik ini kita tuh bisa ngeliat ya tadi, yang data tadi, puncak penjualannya itu di Mei, terus hariannya itu bisa mencapai 20 sampai 25 juta. Nah, setelah masuk ke bulan Juli memang sedikit nurun, tapi tetap stabil di hariannya itu di angka 5 sampai 10. Itu kalau memang ketika video itu kontennya lagi viral, terus dia tuh nggak akan selalu viral kan sebenarnya. Jadi ya kita harus lebih rajin-rajin lagi aja untuk cari-cari kira-kira tipe konten kemarin udah berhasil, sekarang aku mau coba lagi di tipe yang sama berhasil nggak ya? Itu harus dicek lagi untuk meningkatkan biar akun kamu tuh tetap stabil. Jadi sebenarnya meskipun terjadi penurunan, tapi akun si kakak Duta itu tetap terjaga karena memang dia dari segi kuantitas dan juga kualitas kontennya udah oke. Optimasinya udah ada gitu ya. Dia memang affiliate banget lah gitu. Next Kak. Nah, ini juga perlu di-insight dan juga di-highlight beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan. Di antaranya konsisten produksi konten 1 sampai 3 video dalam sehari is okay, itu wajar banget teman-teman. Ya kalau misalnya teman-teman mau go langsung upload aja konten. Sebenarnya bagusnya sih 3 sampai 5 ya, say. Terus optimasi produk yang relevan dan juga mudah dikonversi. Teman-teman juga bisa eksperimen dengan berbagai format video untuk ningkatin gimana engagement dan juga watch time-nya di akun kita. Peningkatan kolaborasi dengan kreator afiliasi pendukung. Jadi kedepannya potensi pertumbuhan ini masih terbuka banget teman-teman, luas banget. Jadi emang kita harus jaga nih ya momentum-momentum, apalagi si TikTok Go ini memang lagi hype banget. Jadi harus segera dimanfaatkan dari sekarang, karena kalau nggak dimanfaatin dari sekarang sayang banget ya. Begitupun kemarin dulu-dulu juga kan sempat seperti ini, betul ya teman-teman, affiliate tuh naik banget. Sekarang juga sama. Ya, begitupun juga dari si TikTok Go. Makanya buruan start dari sekarang, jangan sampai enggak. Gitu ya. Oke, mungkin terima kasih ya sebelumnya kepada Kak Fitria atas pemaparannya yang sangat insightful ya. Oke, sekarang kita masuk aja ke sesi tanya jawab. Iya, kenalin nama aku Rahma dari Solo. Pertanyaannya ini aja sih singkat. Nah, kalau misalkan kita kan udah aktif di TikTok Go, tapi stagnan di viewersnya itu stagnan segitu-segitu aja. Waktu awal-awal aku
join ke TikTok gue itu viewernya tuh ribuan. Tapi akhir-akhir ini aku viewernya itu stagnan di 100, 200 gitu. Itu kira-kira kenapa ya, Kak? Viewsnya stuck, padahal aku ngerasa kontennya udah bagus sekarang, udah mas sekarang. Nah, teman-teman, memang dari segi TikToknya sendiri, si TikTok Go ini masih yang namanya banyak trial error di dalam si TikToknya. Bahkan ada juga yang followersnya udah cukup, tapi dia TikTok Go-nya nggak muncul karena ngebug dan lain-lain sebagainya. Balik lagi sebetulnya ke ciri khas dari konten kakak. Kakak udah sesuai belum sama yang sebelum-sebelumnya kakak buat. Dan juga untuk merchantnya, kakak harus perhatikan. Merchantnya lagi manfaatin aja merchant-merchant yang emang lagi naik aja gitu, naik daun. Kayak kemarin tuh merchant yang sempat naik daun tuh kayak KFC gitu ya, terus roti. Oh, nah kakak bisa bikin video dari merchant-merchant yang emang viral. Biasanya kalau merchantnya viral itu nanti bakal naikin si trafficnya kakak juga gitu. Oke, untuk dari segi nge-uploadnya sendiri, kakak udah konsisten di berapa video nih sehari? Kalau untuk konsisten enggak, karena per minggu biasanya sih, Kak. Karena Hmm, emang kerja kan gitu. oh ya sih. Nah, itu dia teman-teman. Tadi yang aku bilang ya, memang sebenarnya kalau di TikTok itu kita tuh mau nggak mau sebetulnya harus konsisten. Konsistennya gimana ya? Upload dalam setiap harinya. Karena ketika teman-teman nggak rajin-rajin upload kayak gitu, itu pasti kelihatan perubahan dari segi views penontonnya gitu ya. Jadi mungkin dari sisi kakaknya bisa untuk ya karena kerja berarti aku harus stok nih 7 video misalnya dalam seminggu aku harus upload setiap hari satu, setiap hari satu, setiap hari satu. Nanti bisa sambil dicek kira-kira jam prime time akunnya itu udah benar belum atau jam prime time akun kakak tuh sebenarnya berubah dicek juga gitu. Aku dulu waktu rame aku uploadnya di jam berapa. Nah, coba kamu upload di jam yang sama. Kalau nggak works, kamu coba cari lagi, ini audiens aku aktifnya di jam berapa, perlu dicek juga untuk kayak gitunya ya kak. Oke, terima kasih Kak Firia. Oke, terima kasih kakak. Kak mau tanya mengenai tipe audiens, Kak. Oh, mungkin ke Fitria, boleh dibantu dijelasin kembali ya, Kak, gimana tipe-tipe Oke. audiens ini dan cara cek tipe audiensnya tuh gimana? Itu ketika teman-teman upload itu kan ada analitiknya ya. Ada yang namanya view analitik gitu di paling bawahnya sini. Nah, itu tuh bisa kelihatan sih dari sini. Ya, engagementnya tuh bisa kelihatan gimana tipe audiensnya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa tuh kayak misalnya di sini kelihatan jenis penontonnya itu 35% laki-laki, terus 63 perempuan, itu bisa kelihatan di sini. Usia, rentan usianya juga di sini bisa kelihatan. Usia 18 sampai 24 berapa persen, 25 sampai 3. Terus lokasinya paling banyak di mana itu di setiap video yang teman-teman upload. Bisa di view analitik. Atau teman-teman bisa langsung juga ke sebenarnya ke TikTok studionya. Ya, di TikTok studionya ini banyak banget tools untuk ngelihat gimana akun kita sebenarnya ya. Mau cek apanya, mau live-nya dicek analisis juga ada. Mau videonya dianalisis terus dilihat akunnya yang works bagus apa. Terus bahkan di sini tuh sebenarnya ada postingan-postingan yang lagi tren atau viral juga. Jadi bisa kita lihat di sini. Kamu harus sering-sering cek TikTok studio kamu. Kalau kamu nge-affiliate harus cek juga pusat afiliasi kamu. Itu toolsnya itu sebenarnya banyak yang bermanfaat dan bisa kita manfaatkan sih untuk ngelihat perform dari akun kita tuh sebenarnya gimana. Oke, mungkin udah cukup ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Sepertinya dari Kak Muhammad Afandi. Mau bertanya berkaitan dengan kalau misalkan di akun TikTok kita itu kan misalnya mau ngonten itu ibaratnya kontennya campur-campur gitu. Contohnya dalam seminggu dalam bahas setiap hari ada misalnya konten kita TikTok Go. Nah, habis itu kita posting lagi apa namanya konten afiliat atau jualan gitu. Kira-kira itu berpengaruh nggak buat akun kita, Kak? Kalau kita
nggak konsisten, istilahnya random gitulah konten kita, Kak. Terima kasih Kak Fani pertanyaannya. Ini aku langsung jawab aja Kak Kresida. Jadi sebenarnya ngaruh nggak sih Kak kalau kontennya tuh campur-campur? Pasti ya teman-teman ngaruh. Ibaratnya nih teman-teman itu buka toko, tapi tokonya itu kadang-kadang jadi salon juga gitu. Itu bakal ngebingungin orang yang suka ngelewat di akun teman-teman. Jadi usahakan sebenarnya kalau misalnya mau ngonten itu, kalau kita belum punya branding yang cukup kuat, itu fokus dulu mau jalannya tuh kemana. Kecuali mungkin beda lain lagi ceritanya kalau misalnya mungkin teman-teman udah terkenal kayak ya itu yang tadi aku bilang kayak Raffi Ahmad mungkin atau Sarwenda itu kan dia memang sudah punya nama ya. Jadi ketika dia mau ngejual produk apapun, dia mau ngebahas video tentang apapun itu pasti naik-naik aja. Jadi ketika teman-teman kita pengen baru memulai, itu Kak aku masih campur-campur di TikTokku juga, kadang juga tentang pribadi aku, kadang juga tentang affiliate. Sebenarnya nggak apa-apa, itu namanya kalau kamu baru mulai ya coba-coba aja dulu. Kira-kira yang lebih works, yang lebih bagus itu ketika kamu ngonten kayak gimana. Itu tuh bisa jadi evaluasi aja sih untuk kamu. Oh, ternyata aku bagusnya di TikTok gue deh kayaknya. Aku mau terus aja lanjut ke TikTok gue gitu. Kalau misalnya aku mau semuanya Kak, itu sebenarnya nggak bisa ya. Aku tidak merekomendasikan semua itu dilakukan dalam satu akun gitu. Jadi ketika kamu udah punya audiens A, nanti audiensnya bakal tahu kamu sebagai sosok si A yang suka ngejualin apa gitu. Nah, nanti ketika kamu bikinnya yang lain tuh nanti audiens kamu mungkin akan questioning, bertanya-tanya, oh ini akunnya udah berubah ya, unfollow ah gitu. Karena dia waktu awal follow bukan kamu sebagai itu gitu Kak. Jadi kalau ditanya ngaruh apa enggak? Ngaruh. Itu udah pasti. Baik Kak Fitria, tapi Kak kalau misalkan dalam per bulan itu misalkan nih eh, bulan besok saya mau bikin konsisten konten di TikTok Go dalam sebulan penuh. Habis itu di sebulan selanjutnya mau ke affiliate. Eh, itu tetap juga berpengaruh tuh Kak. Soalnya dalam semenjak saya ikut apa kemarin pelatihan yang di Padang itu di Padang Panjang lah. Jadi kayak apa nama mau cari-cari dulu kayak bikin konten-konten random. Jadi cocoknya eh, apa sih kontennya yang bisa dilanjutkan untuk di next kan menjadi konsisten kontennya gitu Kak. Kalau awal nggak apa-apa sih, sebenarnya Kak Pandi masih bingung nih gitu ya, nggak tahu mau kemana arahnya Kak, masih belajar aja karena dari kemarin ilmunya dapatnya ini, tapi ternyata dapat ilmu baru, ini juga enak nih kayaknya buat dikerjain, nggak apa-apa, dicobain dulu aja, namanya ya ibaratnya trial and error aja dulu di akun sendiri gitu ya. Nanti kamu bakal tahu formula gimana konten yang bagus di akun kamu ke depannya setelah kamu mencoba gitu. Jadi kalau dari awal sih sekarang ya go aja dengan apa yang lagi pengen kamu jalanin dan emang apa yang lagi rame gitu. Ibaratnya aku ngonten sesuai sama yang lagi rame aja Kak gitu. It's okay, nggak apa-apa awal-awal seperti itu. Itu ya untuk sebenarnya untuk naikin traffic, naikin engagement juga sih gitu. Kalau kamu ngebuat sesuatu yang lagi viral gitu kan, itu biasanya dikasih traffic ya kan sama TikToknya. Jadi kalau mau coba kayak gitu, it's okay, nggak apa-apa aja sih Kak Fandi. Baik, terima kasih ya Kak. Oke, Sama-sama. udah terjawab nih ya Kak Avandi semuanya yang ditanyakan ke Kak Fitria. Salam kenal dengan Renzi. Sorry sebelumnya, aku kan kebetulan baru join 2 bulan ya TikTok ini. Karena sambil kerja juga. Cuman ternyata amazing, baru 2 bulan sih. Awalnya sih aku bukan TikTok Go affiliate. 2 bulan tuh udah, alhamdulillah udah tembus GMV sampai 27 juta lah ya. Terus akhirnya dapat invitation dari Ade Ago. Baru aku ikut campaign-nya nih yang pertama, Domino Pizza. Domino Pizza juga baru ikut pertama udah viewersnya udah 140.000 ya. 140.000 itu juga GMV-nya sekitar 3 jutaan. Tapi kalau pertanyaanku sih gini Kak, aku kan ini awal affiliate, kemudian baru ikut campaign HD Algo baru sekali. Terus kemarin udah daftar buat campaign kedua juga bentrok sama appointment yang lain jadi nggak bisa karena ini ada beberapa agency itu DM aku cuma mau dikasih sampel produk gratis itu aku udah bilang aku udah kerja sama sama Diago. Nah itu kalau misalnya masih kita udah
kerjasama dengan HD Ago, tapi join sama agensi yang lain, affiliate gitu, masih memungkinkan nggak ya? Kayak, Oke, boleh boleh Kak. Ini aku bantu jawab aja teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah join agensi TikTok Go, bisa nggak sih Kak join TikTok affiliate? Bisa kok. Bisa kok teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut affiliate-nya di agensi yang lain, itu juga boleh. Selagi memang kasihin aja itu agensinya, affiliate-nya udah terdaftar MCN-nya, terus juga memang ngasih banyak benefit ya. Jadi harus dicek. Jadi berjalan di dua agensi itu bisa karena kan itu dua fitur yang berbeda ya. Si TikTok Go, affiliate. Jadi keduanya itu bisa masuk ke agensi yang berbeda Kak. Oke, mungkin itu ya Kak Renfik jawaban dari pertanyaannya yang udah dijawab sama Kak Fitria. Mungkin untuk Kak Renfik gimana nih? Apakah sudah terjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi? Jika ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung aja ya direspon Kak Fitrianya. oke, thank you infonya Kak Putri ya. Oke, terima kasih juga Kak Renfik. Oke, karena Kak Fitria, mungkin ini satu pertanyaan terakhir lagi kali ya dari kolom chat, yaitu dari Kak Habib. Kak Habib ini bertanya, udah sebulan join HD Ago, namun saat ini belum ada nyoba visit ke hotel yang ada di Padang. Apa ada template buat kerjasama dengan hotel di Padang, Kak? Nah, gimana nih, Kak Fitria? Halo Kak Habib, kalau soal campaign hotel di Padang itu kira-kira ada apa enggak? Kakak bisa langsung nanya aja nanti ke kreator manajer kakak di HD Ago. Ya pastiin kakak tahu siapa kreator manajer kakak di HD Ago. Nanti bisa tanya Kak di Padang ada campaign apa aja, ada visit kemana aja. Biasanya nanti diinfokan langsung oleh kreator manajernya. Gitu ya Kak Habib ya.